perkenalkan, nama saya Motika Dian Anggraini dari Universitas Budi Luhur, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya mengajar mata kuliah Desain UI UX dengan bobot 2 SKS yang biasanya dilakukan pada semester 4. Mata kuliah Desain UI UX mengajarkan pemahaman mengenai desain UI UX, proses bisnisnya, dan juga implementasi pada produk-produk digital. Metode mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Desain UI UX yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, di sini saya akan mengajarkan pada mahasiswa dengan menggunakan media PowerPoint. Di sini tidak hanya dosen yang mengajarkan, tapi kadang-kadang saya juga melemparkan topik kepada mahasiswa sehingga mereka akan meriset topik tersebut dan menjelaskan kepada teman-teman sekelas. Yang kedua, ada metode interaction. Supaya terjadi pembelajaran dua arah, maka akan ada sesi tanya jawab, sesi presentasi, dan sesi kuis menggunakan media kuis yang interaktif seperti Quizizz. Oke, yang ketiga ada assessment. Sebagai dosen, saya memberikan penilaian kepada mahasiswa, baik itu penilaian pada tiap pertemuan maupun penilaian pada tengah semester dan akhir semester. Pada tiap pertemuan, saya memberikan tugas baik mandiri maupun kelompok dan juga mengambil nilai dari sikap mahasiswa. Pada ujian tengah semester, penilaian dilakukan kembali dalam bentuk tertulis, dan pada akhir semester dilakukan penilaian dalam bentuk proyek. Proyek ini biasanya dilakukan secara berkelompok dan diakhiri dengan presentasi proyek masing-masing kelompok. Adapun CPMK, yang pertama, mampu menganalisis dan merancang user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. CPMK kedua, mampu membuat user interface dan aplikasi yang interaktif. CPMK ketiga, mampu mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif. Oke, halo, selamat siang semuanya. Siang Bu, udah pada makan belum? Belum? Ngaku ya. Oke, hari ini kita ketemu, perkenalkan, nama saya Motika Dian Anggraini, biasa dipanggil Ibu Motik kalau pernah dengar mungkin ya. Karena ini pertemuan satu, kita kenalan dikit dulu gitu. Nah, hari ini mata kuliah yang akan kita ketemu satu semester ke depan yaitu Desain UI UX. Oke, nah tujuannya kalian belajar, kira-kira tahu nggak? Apa sih tujuannya belajar Desain UI UX? Ada yang mau jawab? Tujuannya apa sih? Jangan-jangan kesini cuma terpaksa aja nih karena mau menemuin SKS. Ya, tujuannya adalah diharapkan nantinya setelah kalian selesai di perkuliahan mata kuliah ini, kalian akan mampu menjelaskan mengenai gambaran awal tentang user interface dan user experience. Sebenarnya ini adalah tujuan dari pertemuan kita hari ini. Nah, ada yang pernah dengar UI UX itu apa sih sebelumnya? Oke, di sini ada desain UI, ada desain UX. Oke, coba siapa yang pernah dengar UI itu apa? Oke, Dean. Kalau UI itu bagian user interface kayak apa yang kita lihat duluan gitu. Misalkan dalam website. Nah, itu kalau nggak visualnya bagus kan jadi kelihatannya menarik gitu ya. Nah, tapi kalau UX itu kan lebih ke experience ya. Jadi segimananya nanti penggunanya enak pakai apa UI-nya gitu. Pakai aplikasinya ya. Enak dimana itu kan dari bagian experience. Oke, berarti udah dilahap nih jawabannya sama Dean ya. UI sama UX. Jadi biar gampang, UI itu yang secara visual nih kelihatan. Nah, sedangkan UX itu yang kita rasakan. Nah, ini singkatnya aja ya, karena kalau definisinya nanti bisa kalian cek di sini. Jadi kalau biasanya nih, kamu lebih suka ngelihat tampilan yang bagus atau yang enak dipakai sih kalau pakai sesuatu aplikasi? Enak dipakai. Kenapa? Karena untuk experience itu kan kita yang menggunakannya. Biasanya kalau misalkan UX atau experience yang lebih baik itu fungsionalnya lebih enak dipakai juga. Kalau misalkan bagus doang tapi kita bingung buat makainya, itu juga jadi kesusahan buat kita sebagai user. Oke, good ya, paham ya poinnya ya. Jadi kita tuh kadang ya udahlah desainnya nggak usah terlalu gimana-gimana, tapi enak dipakai. Cuma desain yang bagus penting nggak sih? Penting ya. Jadi jangan sampai cuma enak doang, tapi desainnya nggak enak di mata.
gitu. Karena kan kita ngelihat sesuatu aja, rumah aja pasti yang kita lihat bentuknya dulu ya. Nggak tahu di dalamnya tuh mungkin nggak lansia friendly misalnya karena berundak-undak, bertangga-tangga gitu. Nah, sama juga perumpamanya adalah kalau kita nyetir mobil deh. Di sini ada yang bisa nyetir mobil? Oke, Adi ya. Gimana kalau nyetir mobil nih? Ngelihat setir. Setir itu menurut kamu UI-nya atau UX-nya? UX. Oke, kalau bentuk setirnya? UI kan. Tapi begitu kamu megang setir, ya pasti rasanya beda ya. Nyetir mobil A sama mobil B. Nah, itu berarti rasanya itu adalah UX-nya. Gitu ya perumpamaannya ya. Nah, di sini ada definisi user interface dan tujuannya ya. Tujuannya UI itu karena kelihatan, udah pasti ingin membuat pengguna lebih tertarik kepada produk kita. Ya, jadi sebelum kita ngerasain, pasti kita ngeliat dulu nih, bagus atau enggaknya. Baru setelah itu kita nyoba-nyoba, nah nanti UX-nya dapat. Nah, di sini kenapa sih user interface itu penting? Nah, karena banyak nih website yang pengunjungnya banyak, trafficnya banyak. Karena tampilannya mungkin bagus, atau kata orang, coba deh masuk ke situ. Gitu. Tapi setelah dipakai ya, dia nggak balik lagi. Jadi orang hanya kayak selewat doang ya. Nah ini makanya kenapa sih salah satu faktor yang menentukan ini adalah user interface. Karena semakin user interface-nya bagus, kita juga betah berlama-lama di situ. Atau bisa juga nanti kita jadi pengunjung tetap website tersebut. Apalagi kalau manfaatnya sangat menguntungkan ya. Nah ini contoh desain UI. Mungkin ini wireframe-nya aja ya sekilas. Yang terlihat oleh mata, ini kita belum ngerasain ya, karena ini baru dilihat oleh mata aja, ini contohnya. Nah sekarang kita masuk ke UX, user experience. Tadi Dian udah cerita ya, kalau UX itu adalah yang dirasakan. Setuju nggak sih kalau untuk meningkatkan engage pengguna, harus meningkatkan si UX-nya? Kira-kira dia mau kasih pendapat nggak? Mari yuk. Kalau menurut pendapatku, itu sedikit benar sih Bu. Menurutku kalau misalnya UI yang jelek nggak bakal bisa menangani user itu, nggak bisa menangani user, jadi nggak bakal bisa menangani UX yang bagus itu. Oke, jadi setuju ya sama ini ya, sama pernyataan ini ya. Oke, nah sekarang pernah dengar nggak UX designer? Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, kalau UI designer, ada yang pernah dengar? Atau UI UX designer sekalian? Kebanyakan UI UX ya, dia double job sebenarnya. Kalau udah UI berarti dia juga ngedesain UX-nya ya. Tapi ada juga di perusahaan besar yang dia mungkin bisa meng-hire banyak job desk ya, UI-nya sendiri, UX-nya sendiri. Karena UX itu bukan cuma bikin ngegambar-gambar doang. Ternyata di UX itu ada yang bagian risetnya, ada yang bagian mungkin copywriting-nya, ada yang bagian mungkin tipografinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia sebagai UI UX designer merangkup itu semua, itu berarti keren, ya. Nah, kalau di sini UX designer dia melakukan analisis mengenai apa dan bagaimana yang dirasakan user saat menggunakan suatu produk. Nah, jadi di sini dia harus bisa berempati pada user. Kira-kira kalau misalnya saya sebagai user pakai ini kesusahan nggak ya? Atau gampang nggak ya alurnya gitu. Nah nanti akan ada sedikit tugas ya, saya pengen tahu dong dari kalian sebagai sisi user gimana sih alur yang kalian inginkan kalau nanti saya kasih contoh aplikasinya ya. Oke, selanjutnya ini untuk user experience ya. Kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi patokan nih. Gimana sih misalnya warnanya atau posisinya yang mendorong orang untuk mengklik. Ya, nah coba saya pengen tahu deh, kalau misalnya kalian lihat tombol ya, ada 2 tombol nih. Misalnya tombol OK sama cancel. Nah, kalau kalian nih jadi usernya, cukup nggak sih kayak gini aja, warnanya sama, atau kita mungkin yang OK dibedakan Bu, karena kita mengharapkan si user ngeklik tombol OK. Kira-kira menurut kalian gimana? Nah, dibikin warna ya. Jadi enaknya dibikin warna. Nah, itu adalah bagian dari kita mempelajari UX. Sebenarnya kalau cuma gini, yang penting fungsinya sama, bisa diklik, ya kan? Yang penting semuanya bisa difungsikan, gitu. Tapi ternyata warna ini berpengaruh. Makanya kenapa sih butuh yang orang nih nanti akan ngeklik ini? Nah, itu kita tonjolkan, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara user experience dan user interface ya. Nah, kalau di sini user experience itu biasanya bersifat storytelling. Dia kayak mungkin alurnya
apakah simple, apakah terlalu banyak klik, ya. Terus kalau di UI biasanya dia berupa layout, gitu, karena terlihat oleh mata. Lalu di sini biasanya lebih ke engagement, untuk mencapai engagement. Yang user interface biasanya lebih ke visual design. Terus selanjutnya ini bedanya di objektifnya, ya. Kalau yang UI itu biasanya lebih ke branding. Misalnya kamu lihat warna biru, pernah denger nggak biru BCA? Nah berarti dia brandingnya biru tuh biru BCA, itu salah satunya. Karena yang kita lihat itu biru seperti itu tuh lebih ke biru BCA gitu ya. Nah terus yang terakhir dia lebih ke usability. Ini fungsinya bagaimana, apakah enak digunakan, apakah mudah digunakan, ya, user friendly. Nah kalau ini lebih ke interaktif desainnya. Jadi kita sama si aplikasi itu apakah kita cuma monoton aja atau bisa berinteraksi sama si aplikasi tersebut. Oke, jadi ini kenapa sih akhirnya UI UX itu penting, ya? Kalau kita paham, ya, maka kita akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan user. Mungkin kalian suka gini, sama-sama nih bikin aplikasi pembelian atau penjualan gitu. Tapi pembelian atau menjual baju, aplikasinya pasti beda dengan menjual makanan, misalnya gitu. Nah ternyata karena dibikinnya enggak bertanya dengan usernya, maka tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Ya. Nah terus yang kedua, meningkatkan kepuasan user terhadap suatu produk. Kalau misalnya dia sesuai dengan kebutuhannya, pasti dia akan puas, ya, dan meningkatkan bisnis dan penjualan. Jadi ini larinya adalah tujuan bisnisnya, goalsnya tercapai. Misalnya goalsnya pengen, kalau kita bikinin aplikasi online shop, tujuannya apa sih? Kalau kita bikin aplikasi online shop itu, tujuannya apa? Transaksi penjualan sama pembelian utamanya. Nah, terutama adalah bisa melakukan transaksi penjualan dan pembelian tidak harus datang ke toko, ya kan? Jadi kita bisa di mana aja membeli. Nah, maka kalau penjualan kita mencapai tujuannya, berarti berhasil karena ininya juga enak, ya, tampilannya. Selanjutnya, peluang karir kalian di bidang UI UX, ya. Ada yang menjadi desainer UI UX yang bekerja di perusahaan. Terus ada juga yang dia jadi manajer atau berawal dari junior desainer, senior desainer, lalu menjadi manajer UI UX. Ada juga yang fokusnya riset pengguna. Jadi dia enggak gambar atau enggak mendesain, tapi dia meriset, ya. Kenapa sih website budaya itu harus kita tambahkan musik dari provinsi tersebut misalnya, ya. Jadi saya pernah mengunjungi website Sumatera Barat. Kalau kita masuk itu dia akan ada alunan lagu Padangnya, lagu Sumatera Barat. Nah itu kan jadi meningkatkan rasa ini juga, ya, rasa memiliki, ya, gitu. Nah itu kerjanya si riset nih, ya. Jadi dia nggak ngedesain tapi dia meriset. Jadi harus gini supaya nanti dibenamkan di aplikasi tersebut. Terus ada juga konsultan. Nah dia bisa menjadi konsultan yang memberikan saran dan solusi desain untuk berbagai perusahaan. Jadi ini kira-kira siapa tahu di antara kalian salah satu ada yang nyangkut di sini, ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh kita membandingkan UI UX pada aplikasi Gojek, ya. Jadi kalau di sini UI-nya yang terlihat adalah ini, ya, dia lagi cancel. Kalau lagi cancel ada tanda patah hati, ya, itu dia terlihat UI. Terus kalau di UX-nya ternyata fiturnya yang tersedia sangat berguna. Terus ini ada penggunaan icon, ini masuknya UI. Terus di UX-nya alur penggunaan Gojek itu termasuk kategori cukup mudah. Dan konsistensi desain. Jadi kalau misalnya dia hijaunya seperti ini, boleh nggak hijaunya ganti? Nggak boleh, ya. Jadi kalau hijaunya ini sampai habis, sampai dia selesai transaksi, hijaunya harus sama. Sekarang saya mau kasih sedikit contoh nih, ya. Contoh website dengan UX yang baik. Kelihatan nggak? Bisa tebak nggak? Ini website apa sih? Forever Smokehouse. Kira-kira ini website apa sih? Kalau dari sini belum kelihatan, ya. Nah, kalau ke bawah, oke, kira-kira ini website apa? Restoran. Restoran apa? Grill gitu. Grill, ya. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, buat kamu sebagai user, ngelihat ini tertarik nggak? Atau udahlah skip aja? Pengen scroll ke bawah nggak? Kenapa pengen scroll ke bawah? Karena gambarnya bagus, ya. Jadi gambarnya jelas. Terus ada apa lagi?
Gambarnya bikin lapar. Gambarnya bikin lapar, betul. Kita ke bawah lagi. Nah ini makin jelas nih. Wah ternyata dia kasih gambar apa nih? Berbagai bagian daging, ya. Jadi ada brisket, ini untuk sapi, ada chicken, ada babi juga nih di sini ya. Ini lebih ke daging asap ya, karena smoke kan, smokehouse. Nah, ke bawah lagi, wah makin lapar nih. Ya nggak, makin lapar jam segini lagi. Nah, ke bawah lagi, ternyata dia ngenalin apa nih ya, karyawannya ya. Mereka pajang karyawannya, terus ini juga ada saus-saus yang mereka pakai. Nah, di bawahnya mereka juga cerita tentang gimana mereka berdiri, ya, gimana mereka berdiri, dan di bawahnya ada award-nya, ya. Nah, di sini dari satu halaman, ini kan menarik ya, bikin kamu jadinya kepingin ngeklik selanjutnya, ya nggak? Nah, sekarang ada lagi, coba ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira ini apa? Saya tunjukkan sampai bawah, nih. Ada yang bisa tebak? Lihat dari atasnya kebaca nggak? Yang sebelah sini, become a donor. Paling atas ini? Perlu baca dulu ya baru tahu. Tuh, kata kuncinya adalah di sini nih. Ya, become a donor. Nah ini adalah website, ya udah jelas, donor. Ya, ada how to donate nih ya, ada how to donate stem cell. Nih, sampai bawah. Nah, saat kita mau mengklik, kalau kita biasanya kan learn more gitu ya, atau read more. Nah, dia di sini bikin dengan cara ini, learn about the different methods of donation. Dan kalau di kursor kita ke atas, dia akan ganti warna. Nah, ini yang menyenangkan ya. Saya sih yang pakai seneng gitu. Jadinya ini UX-nya enak nih, bagus gitu. Terus UI-nya pun menyenangkan juga. Nah, ini setiap kita mau mengklik, dia akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, ini adalah bagian dari UX juga. Karena yang pakai jadi seneng ya. Nah, oke. Itu contoh-contohnya ya. Oke, akhirnya materi kita hari ini selesai. Sebagai tugas kecil kalian, saya mau kalian buat, mungkin ada yang mau kasih contoh ya. Saya minta 2 orang aja ya. 2 orang. Saya punya topik yaitu ada aplikasi, yang pertama aplikasi pengingat minum air. Yang kedua, aplikasi belajar bahasa asing. Nah, coba siapa yang bersedia menggambarkan kalian sebagai user nih? Coba dong gambarin kalian pengen alur yang kayak gimana sih kalau kamu dihadapi oleh aplikasi 2 ini. Coba ada yang mau jadi volunteer? Oke, Sarli. Satu lagi. Oke, Sarli mau yang mana? Oke, yang ini ya. Satu lagi, Dan berarti yang ini. Oke. Sarli duluan, boleh. Oke, teman-teman di sini Sarli pengen jelasin nih ya. Kalau Sarli jadi user ya, terus Sarli pilih ada aplikasi belajar bahasa asing. Kalau Sarli jadi user, Sarli kepengennya alurnya kayak gimana sih? Coba jelaskan. Sini biar teman-teman bisa lihat. Mau pakai ini? Oke, jadi nanti kita nilai bareng-bareng ya. Kira-kira alur yang Sarli buat ini bener nggak sih? Udah simple atau masih kayaknya masih perlu ini deh disimpelin lagi. Oke. Ini kalau misalnya belajar bahasa dari aplikasi kan biasanya alurnya kayak gini ya, login, pilih bahasa yang dipelajari, terus mulai belajar, terakhir hasil belajarnya kan drop. Tapi menurut saya sebagai user, seandainya ada aplikasi yang buat experience yang lebih baik itu ditambahin ada gamenya, jadinya kita nggak bosan untuk belajarnya dan terus-terusan pengen belajar terus bahasanya. Oke, setuju nggak teman-teman? Atau bisa lebih simpel lagi dari ini? Enggak ya, kayaknya udah simpel banget ya. Oke,
soal game bener banget ya, kita aja yang dewasa aja pengennya mah ini ya main game terus ya. Jadi kalau misalnya game itu dibenamkan di aplikasi akan lebih oke banget. Nah, itu namanya apa? Ada yang tahu? Game kalau kita kasih di aplikasi, ada yang tahu? Iya, dia jawab gamification, benar ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar gimana sih membenamkan gamification ke dalam desain UI UX yang kita buat ya. Oke, satu lagi untuk yang air minum. Nah, kenapa sih saya kok kepikiran ngasih topik pengingat air minum? Karena pengalaman pribadi, pernah merawat almarhum orang tua yang sudah kena ginjalnya ya. Lalu kalau kita harus minum berapa liter? 2 liter ya, minimal 2 liter kita karena masih sehat. Tapi kalau yang sakit ginjal harus berapa liter? Justru lebih dikit ya, maksimal paling 1. Bahkan ayah saya sudah di stadium yang dia harus tidak boleh lebih dari 1 liter. Nah, terus gimana nih ngukurnya? Gitu ya, ngukurnya gimana, terus remindernya jangan sampai dia tidak minum sama sekali atau jangan sampai dia kebanyakan minumnya. Nah, maka kepikiran nih, andaikan ada aplikasi pengingat air minum yang simple tapi dia akan ngingetin kita kalau kita lupa atau udah jamnya minum. Ya, jadi pengen tahu nih teman-teman di sini ada ide nggak sih untuk aplikasi pengingat air minum ini? Ada? Kayak itu lebih Oke, gimana? Jadi lebih kayak habis masuk aplikasi langsung set goal hariannya. Habis itu kita bisa set alarm atau otomatis gitu. Habis itu harusnya bisa langsung kayak save itu connect ke Google kah atau langsung dari aplikasinya sendiri gitu ke save, jadi bakal terus-terusan sama prioritas notifikasinya sih. Jadi mau apapun ceritanya tetap ada notifikasinya, jadi kita remind terus-terusan. Oke. Ingat minum. Berarti kalau menurut Dean, fitur utama apa yang ada di aplikasi pengingat air minum? Karena dari namanya sih kayaknya karena pengingat ya, jadi harus notifnya jalan terus. Notifnya jalan terus ya, setuju ya teman-teman ya. Ngapain kita pakai aplikasi pengingat kalau tetap harus, misalnya harus buka handphone untuk ngecek. Harusnya handphone itu yang ngasih tahu kita, ya kan? Woi belum minum ya, atau kurang minum nih gitu. Nah, jadi fitur yang paling kuat berarti harus notifikasi. Notifikasinya kira-kira kalau pengingat air minum berupa apa? Vibrasi sama pop up sih. Nah, vibrasi, pop up, apalagi? Suara, ada lagi? Udah ya, itu aja ya. Oke. Jadi apalagi buat lansia, sekeras mungkin aja ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Dean. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang konsep desain UI UX ini? Sudah paham semua belum? Ada yang mau nanya? Oke, Sarli, kenapa? Saya mau nanya, kan itu di luar dari konten tadi. Video kayak kita punya desain sendiri nih. Kita tuh bisa bikin desain satu brand, terus kita pengen dijual desain itu, kira-kira gimana? Nah, kalau kayak gini berarti kan how to sell ya, harus menjual gitu. Sedangkan kita lingkupnya nih mengajarkan bagaimana membuat desainnya. Tapi kalau Sarli suatu hari punya produk gitu ya, nah maka bisa dijual misalnya ke para yang melakukan usaha ya, kamu menawarkan, atau kamu bisa taruh juga secara online. Kamu punya template, lalu kamu tawarkan di secara online bahwa kamu bisa bikin custom, tapi kamu udah punya produknya nih, jadi tinggal dirubah-rubah, itu juga bisa. Ya, jadi itu lebih ke memarketingkan hasil karya kamu gitu kan. Ya, mungkin Sarli ada ketertarikan di situ, berarti harus kuat juga nawarinnya. Ya, oke. Ada lagi yang menanyain sebelum kita ke tugas terakhir untuk materi hari ini? Gak ada. Jadi kalian silakan lihat ya. Pernah buka ini? Pernah ya? Kamu merasa ini udah bagus atau ada yang kurang sih? Atau nggak ngeh? Gimana? Nggak ngeh kali ya? Karena kamu yang penting dapat apa yang kamu butuhkan. Nah, sekarang tugasnya adalah coba kalian diskusi dengan pasangan teman ya, dengan teman sebelah kalian ya. Coba diskusikan kira-kira website ini kekurangannya apa aja ya. Kamu sebagai user coba
menilai atau menganalisis kira-kira ini kekurangannya apa sih. Nah, coba kalian diskusikan, satu kelompok temukan satu, ya, analisis satu kekurangan dari website ini. Oke, yang sudah boleh tunjuk tangan duluan, yang sudah ketemu, terus tunjukin mana yang kurang. Udah? Ya. Oke, yang mana, Dean? Yang kita udah ketemu, mungkin yang bisa selesai beberapa orang, ada beberapa menu itu diumpetin di paling bawah. Oke, sekarang kita ke bawah ya, kita lihat teman-teman, benar nggak nih kata Dean? Oke, yang mana Dean? Kalau menu yang saya lihat kayak model kayak apa namanya? Yang saya lihat di handphone saya itu kayak menu bahasa sama mode gelap atau mode gelap, oke. Tentang kayak dari di website lain nih. Kan yang mobile ya? Iya, mobile. Yang apa? M titik depannya. Soalnya kalau yang nuansin sampai langsung. Oke, coba ya. Nah ini ya, benar. Oke, kita paling bawah. Paling bawah kayak bahasa. Oh di sini ya? Iya, salah satu bahasa. Oke, nah ini nggak lazim ya teman-teman. Biasanya kalau menu bahasa, mau ganti bahasa, adanya di mana sih? Di atas, sebelah kanan, ya. Nah itu berarti dia menemukan satu kesalahan, ya. Benar ya, setuju ya? Kita biasanya kan jarang nih scroll sampai bawah. Toto di bawah untuk ganti menu bahasa, ya. Oke, ada lagi yang udah nemuin? Oke, kelompoknya Mario, gimana Mario? Yang mana? Di atas sedikit, itu kan yang ada tulisan bentar lagi tayang, atau dikit. Yang bawah, oke. Bentar lagi tayang di FS1. Cover yang Assalamualaikum Baitullah, itu tulisannya ada advance ticket sales, padahal yang bahasa Indonesia, nama bahasa Inggris gitu. Oke, berarti itu maksudnya tidak konsisten ya. Ini web bahasa Indonesia, tapi dia pakainya advance ticket sales, ya. Udah gitu kalau advance ini kan sebenarnya belum tayang ya. Kalau belum tayang nih kayak dia harusnya dikelompokkan ke yang belum tayang juga atau tayang lagi terbatas gitu ya. Dia harusnya dikelompokkan sama si ini, ya nggak? Gitu ya. Oke, kelompoknya Mario udah nemu satu lagi. Ada lagi? Ada lagi yang nemu? Ya, gimana? Saya nggak tahu sih tampilan di desktop sama di mobile beda atau sama. Tapi di bagian saya misalnya pilih film nih, saya pilih poster film salah satu film aja. Ya. Itu nanti nggak ada navigasi tombol backnya gitu nanti. Oke, misalnya kita pilih film ya. Gini. Kalau di mobile saya di webnya nggak ada tombol navigasi buat kembali ke beranda secara langsung. Oke. Jadi hanya berupa tulisan di atas itu kecil. Ini aja ya, dan ini kecil banget ya. Oke, di situ sebagai user kamu keganggu ya, kayaknya kecil banget nih, dan gak ada menandakan ya kita balik lihat ya. Di sininya udah oke, tapi di sininya kecil banget, bikin sakit mata juga ya. Oke, betul ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah? Nah, nanti kalau kita mulai praktek ya, bawa laptop masing-masing, kita akan kenalan sama yang namanya Figma. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Desain UI UX pada Universitas Budi Luhur Program Studi Sistem Informasi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.